Pagi ini saya masih sharing melanjutkan apa yang saya sampaikan, saya ajarkan kemarin. Pagi ini kita masih bicara tentang bahwa Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Kita kembali buka ayatnya. Kalau kemarin kita baca mulai ayat 25, saya sempat terangkan sama saudara 26, 27. Sekarang kita langsung masuk ayat 28 dan ayat 29. Dan inti renungan kita ada pada ayat yang ke-29 nanti saudara ya. Mari kita sama-sama baca saja dua ayat ini, Ibrani pasal yang ke-12, ayat 28 dan ayat yang ke-29. Saudara, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari langsung lihat pada poin yang pertama. Apa yang dimaksud Tuhan di balik semua ini, di balik semua ayat yang dikatakan. Kemarin kita belajar terakhir bahwa apa yang bisa digoncangkan oleh Tuhan. Bumi bisa digoncang. Ekonomi bisa digoncangkan, rumah tangga, termasuk pelayanan, ya. Termasuk apa semua saudara ya, keuangan kita. Dalam dunia apapun, sebutkan profesi apapun, semua yang ada di dunia ini yang Alkitab katakan bisa digoncang, akan digoncang oleh Tuhan. Makanya gak heran makin kesininya makin banyak terjadi goncangan demi goncangan. Ada orang bertanya, apakah pandemi corona yang terjadi hampir 2 tahun termasuk Tuhan sedang menggoncangkan? Termasuk. Tetapi apa yang dikatakan ayat 25, 26, 27 itu masih ada goncangan lebih hebat. Bukan cuman bumi yang digoncang kata Alkitab, termasuk langit akan digoncang. Jadi artinya Alkitab beritahu kepada kita bahwa di depan kita, Alkitab menjanjikan, firman menjanjikan, Tuhan menjanjikan, itu pasti digenapi. Ada goncangan lebih hebat, bukan cuman bumi yang digoncang. Kuasa kekuatan langit digoncang. Yang di atas digoncang, di bawah digoncang. Ini sekarang yang di bawah digoncang, saudara ya. Apa yang terjadi saya nggak tahu seperti apa bentuknya. Tetapi yang bisa digoncang, kata Alkitab akan digoncang. Supaya begini, supaya orang lihat, supaya orang tahu. Cuman satu yang tak tergoncangkan, itulah hadirat Allah. Itulah pribadi Tuhan sendiri. Makanya kita tahu tujuan goncangan kemarin kita belajar supaya orang beribadah berkenan kepada Allah. Maksudnya apa ibadah berkenan? Ibadah dengan rasa hormat dan takut. Dan sekarang itu dapat sekarang ini saudara ya. Goncangan ketika hebat, kita gak bisa andalkan uang lagi kan waktu itu. Banyak orang punya duit banyak, hilang juga loh saudara ya. Orang sekarang bergantung kepada Tuhan. Dunia kerja banyak yang hancur. Bukan minus lagi, udah nol saudara ya. Banyak orang merasa hancur-hancuran pada masa pandemi. Nah disinilah orang kembali memandang ke atas, memandang kepada Tuhan. Makanya pada masa-masa pandemi kayaknya firman digenapi saudara ya. Orang mulai cari Tuhan. Orang mulai beribadah. Yang biasanya ibadah itu asal-asalan, sekarang ibadahnya dengan hormat. Sekarang ibadahnya dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah kita menggenapi apa yang dikatakan firman Allah ini. Ketika goncangan melanda dunia ini, cara ibadah kita udah dibereskan. Jadi sebetulnya salah satu di balik semua goncangan ini adalah supaya ibadah kita itu makin dibereskan. Ayo, ibadah yang selama ini belum beres, bereskan. Ibadahnya berkenan. Ibadahnya dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ayat 29 langsung. Apa sih di balik semua ini? Alkitab katakan gini, supaya kita kenal Dia sebagai pribadi yang seperti ini. Sama-sama kita baca ayat 29, saudara ya, masih di situ ya. Ayat 29 baca dengan semangat, baca dengan keras. Goncangan supaya kita lihat pribadi Tuhan kayak begini. 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita sepakat, kita meyakini bahwa Tuhan itu kasih. Dia mengasihi kita, gak usah ditawar itu. Itu harga mati. Kita semua sepakat, kita yakin Allah kita adalah kasih, Dia mengasihi kita. Tetapi ternyata Alkitab juga memberitahu kepada kita
Bahwa ada sisi yang lain daripada Tuhan. Yang Alkitab bilang begini, dia itu pribadi bagaikan Allah, itu bagaikan pribadi yang menghanguskan, api yang menghanguskan. Langsung ya, kita masuk pada fokusnya saja langsung. Apa yang dimaksud dengan kata api yang menghanguskan? Jadi ingat, ada pribadi yang lain, sifat karakter Allah yang lain. Dia bukan cuma mengasihi kita, memang dia mengasihi, dia kasih gitu ya. Tapi ada sifat pribadi yang lain yang kita juga mesti tahu. Sebab kalau kita nggak kuat pada pemahaman ini, saya khawatir gini, Anda akan jadi orang Kristen yang mudah menyerah. Kalau pemahaman kita di sini kurang kuat tentang keutuhan Allah, bahwa dia ternyata disebut Alkitab sebagai pribadi api yang menghanguskan, Anda akan jadi orang Kristen yang mudah putus asa, gak ngerti secara utuh siapa Tuhan kita. Ayat ini berkata, Ibrani pasal yang ke-12 di ayat 10 dikatakan dia adalah pribadi yang menghanguskan. Dia adalah Allah yang menghanguskan. Nah, apa yang dimaksud sebagai api yang menghanguskan? Yang pertama, kemarin kita belajar, kita perdalam lagi. Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Api itu punya sifat, karakter gini, memurnikan. Kenapa dia datang bagaikan api yang menghanguskan? Untuk memurnikan kita. Kita baca ulang kembali ayatnya. Yesaya 48 ayatnya yang ke-10 ya. Ibrani 12:28 tadi api menghanguskan, tujuannya apa? Memurnikan kita. Lihat sama-sama baca ayatnya. Yesaya 48 ayat 10. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Langsung kita masuk pada poin kemarin, sedikit saya mesti ulang supaya paham saudara ya. Perhatikan dari kata dapur kesengsaraan. Sebab ternyata Tuhan memurnikan kita. Ingat, dia bagaikan api yang menghanguskan, api sifatnya memurnikan. Pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan memurnikan kita? Tuhan bawa kita naik, Tuhan bawa kita di satu tempat yang namanya dapur kesengsaraan. Itu kemarin kita belajar. Dengan cara bagaimanakah Tuhan memurnikan kita? Kita dibawa sama Tuhan ya di satu tempat yang namanya dapur kesengsaraan. Nah, kemarin kita belajar kata dapur. Dapur dalam bahasa Ibrani itu diambil dari kata kur, K-U-R. Artinya adalah tungku api atau tungku pembakaran. Jelas di sini saudara ya. Jadi Tuhan memurnikan kita, kita dibawa satu tempat yang namanya dapur kesengsaraan. Dapur itu artinya adalah tungku api, ada api kesengsaraan. Kesengsaraan seperti apa? Tuhan memurnikan kita dengan apinya. Kesengsaraan kemarin kita belajar, sedikit lagi kita ulang supaya nembus yang berikutnya. Kesengsaraan itu dari kata ani, bahasa Ibrani. Artinya apa? Yang pertama, lembah kekelaman. Jadi Tuhan memurnikan kita lewat yang namanya lembah kekelaman. Lewat sengsara, lewat persoalan yang disebut Alkitab namanya lembah kekelaman. Daud pernah berkata, aku tidak takut bahaya sekalipun lewat lembah kekelaman sebab engkau besertaku. Jadi lembah kekelaman itu ada potensi bahaya. Tapi Daud tidak takut. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Kehadiran Tuhan itu menyingkirkan kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara hidup yang tidak ada harapan. Karena ini bukan cuman gelap, lembah yang kelam itu bukan cuman gelap. Memang lembah kekelaman itu matahari gak bisa masuk kan. Kalau gelap itu begitu terang datang tuntas. Tapi kalau kelam itu hanya kehadiran Tuhan. Tuhan yang datang itu menyirnakan kekelaman. Makanya butuh hadirnya Tuhan supaya kekelaman itu hilang gitu. Anda kalau hari ini mengalami yang namanya ini, hidup tanpa harapan, gak ada harapan rasanya. Anda menghadapi masalah, gak ada harapan yang bisa menolong. Rasa-rasanya gak ada jalan keluar. Gelap di depan saudara. Ada sama sekali gak lihat terang. Terang gak bisa masuk. Tapi bukan berarti gak ada Tuhan loh. Ingat, kelam itu gak cukup dengan terang. Kelam itu akan sirna ketika Tuhan datang. Sebab ketika Tuhan datang, sinar kemuliaannya itu akan memancar. Hanya kemuliaan Tuhan yang menyirnakan yang namanya kekelaman. Kekelaman bicara hidup yang gak ada harapan. Kalau Tuhan hadir itu seperti membalik telapak tangan.
Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak mustahil, yang tertutup jadi terbuka. Bagaimana caranya? Yang kelam mesti ngalami datangnya Tuhan. Jadi kalau pagi ini ada di antara saudara melewati hidup rasanya gak ada harapan. Kerjaanku pendeta gak ada harapan. Ada yang ada berkata, saya bukan di kerjaan pendeta. Apa dong? Di rumah tangga saya rasanya gak ada harapan. Saudara butuh hadirnya Tuhan. Ya, tetapi Anda mesti ingat, kalau pagi ini di antara saudara atau keluarga saudara atau apa di sisi hidupmu yang sedang berjalan di bawah Tuhan, dimurnikan, namanya api sengsara ini, namanya lembah kekelaman. Ingat, saudara mesti tahu saudara yang dimurnikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah keadaan serba sulit. Kemarin saya tanya sama saudara, ingat ini hanya berlaku buat orang yang cinta Tuhan. Kalau Anda memutuskan cinta Tuhan pagi ini, Anda putuskan hidupmu mengasihi Tuhan, mau tidak mau Anda mesti lewati ini. Kecuali Anda memutuskan, saya nggak cinta Tuhan, saya nggak mengasihi Tuhan, saya pastikan Anda nggak akan lewat pemurnian ini. Anda dimurnikan, orang yang dimurnikan itu hanya orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang cinta Tuhan tidak bisa tidak. Ya satu-satunya jalan dimurnikan lewat keadaan yang serba sulit. Jadi kalau pagi ini Anda melewati kehidupan tempat yang namanya serba sulit, kasih tahu pada dirimu sendiri, kamu sedang dimurnikan. Ada nggak di antara saudara sedang duduk mendengar firman Allah, engkau merasa begini, saya mengalami hidup yang serba sulit pendeta. Bikin gini sulit, bikin itu sulit, semuanya serba sulit. Saya mau kasih tahu, ngomong sama dirimu sendiri bahwa aku sedang dimurnikan oleh Tuhan. Anda mesti kuat di pemahaman ini. Sebab kalau Anda nggak kuat dan tidak mengerti pemahaman ini, habis kekristenan saudara. Anda akan menyerah. Anda akan kalah dengan hidupmu. Ya. Lalu yang ketiga, kita dimurnikan dalam yang namanya ani dapur kesengsaraan. Yang ketiga, ani atau kesengsaraan itu artinya adalah menderita. Kemarin saya katakan dari awal Tuhan gak pernah obral janji. Dari awal Tuhan Yesus udah katakan terang-terangan harganya ikut Tuhan. Barang siapa, Lukas 9:23, itu ayat apalan sekali ya. Barang siapa hendak mengikut aku, Alkitab katakan dia harus menyangkal dirinya, itu menderita. Memikul salibnya setiap hari, itu bicara penderitaan. Yesus baru katakan gini, baru kamu ikut aku. Kita disuruh ikuti cara hidupnya Tuhan. Ya, nggak ada cara lain. Jadi kalau pagi ini Anda sedang melewati yang namanya lembah kekelaman hidup tanpa harapan rasanya. Melewati keadaan serba sulit, mengalami namanya penderitaan. Ingat, saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan. Nah, sekarang saya mau masuk pada bagian ini tentang kata dimurnikan. Ini penting saudara ya. Ya, kata dimurnikan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Dan Tuhan murnikan kita, ditaruh tempat yang namanya dapur kesengsaraan. Kita udah lewati belajar itu. Saya berharap pemahamanmu bagus di situ. Supaya jangan jadi orang Kristen yang putus asa. Yang lebih parah begini, lalu Anda kepahitan sama Tuhan. Yang lebih parah begini, Anda ngancam Tuhan. Sudah gak cocok ke gereja lagi. Gak mau jadi Kristen, lalu Anda tinggalkan Tuhan. Itu sangat parah itu. Karena gak punya pemahaman. Kenapa orang murtad tinggalkan Tuhan? Salah satunya dia tidak punya pemahaman yang kuat tentang yang namanya pemurnian. Orang dimurnikan mau tidak mau harus lewat satu jalan yang namanya dapur kesengsaraan. Nah sekarang kita belajar tentang kata dimurnikan. Tuhan memurnikan kita. Memurnikan dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata sarap, sarap. Bukan sarap dalam arti bahasa Indonesia, nggak enak banget, lucu banget jadinya ya. Tapi sarap dalam pengertian bahasa Ibrani, memurnikan, murni dari kata sarap artinya adalah harus di dalam. Maksudnya apa Tuhan memurnikan kita? Tuhan punya kepentingan begini, memurnikan kita untuk apa? Supaya Anda dan saya Tuhan bawa begini, harus di dalam. Harus di dalam supaya gini, supaya kita mudah diarahkan, supaya kita mudah dinasehati, supaya kita mudah dididik sama Tuhan. Saudara ya, mudah diajar sama Tuhan. Di dalam itu maksudnya apa? Ini loh hati kita. Yang di dalam kita lewat dimurnikan itu dilembutkan sama Tuhan. Gak berontak-berontak.
Ya, seringkali Tuhan bentuk hati kita jadi lembut yang di dalam sini supaya apa? Supaya mudah diajar, supaya mudah diarahkan dan dinasehati sama Tuhan. Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan tapi keras hatinya, tanah hati pinggir jalan. Nanti firman Tuhan gak bisa masuk. Nanti Tuhan ajar apapun kita sulit diarahkan sama Tuhan. Sebab hanya orang Kristen yang hatinya sudah dilembutkan, dia mudah diajar. Anda paham itu kan? Mudah dibentuk sama Tuhan, mudah diarahkan sama Tuhan, mudah dididik sama Tuhan. Dia akan taat, dia akan nurut sebab hatinya baru yang di dalam. Kepentingan Tuhan memurnikan kita itu begitu. Ya, supaya kita gak keras kepala, keras hati kita. Saudara ya, dengan cara apa? Ditaruh di dapur kesengsaraan. Lewat lembah kekelaman. Kadang-kala kita gak nyaman. Melewati hidup yang rasanya gak ada harapan. Punya masalah tapi gak ada harapan. Tuhan sedang murnikan saudara. Menghadapi situasi yang serba sulit. Menghadapi namanya penderitaan yang sukar. Ingat, ketika itu Anda alami hari ini. Anda sudah hidup benar. Anda sudah setia taat sama Tuhan. Tapi mengalami serba sulit. Hidup gak ada harapan, rasanya lembah kelam. Ingat, kasih tahu dirimu. Aku sedang dimurnikan. Dan tujuannya apa? Tuhan punya kepentingan memurnikan kita. Ini loh, yang di dalam supaya lembut. Seringkali hati ini keras. Hati ini gak butuh Tuhan. Hati ini apa ya? Sukar diajar, gak mau taat. Yang di dalam gak nurut sama Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa diri kita hebat. Makanya seringkali Tuhan ajar kita, Tuhan bawa kita lewat lembah kekelaman. Hidup seperti gak ada harapan. Disitulah kita mengandalkan Tuhan, nurut sama Tuhan kan. Seringkali Tuhan lembutkan yang di dalam di sini. Dengan apa? Dengan dapur kesengsaraan 3 macam tadi, saudara. Lembah kekelaman, serba sulit, dan penderitaan dan segala macam, saudara ya. Jadi Tuhan memurnikan kita. Sekali lagi, tujuannya ini, kepentingannya. Memurnikan yang di dalam. Bukan cuma itu. Jadi tujuan memurnikan adalah syarat supaya kita harus di dalam itu dilembutkan. Yang kedua, supaya firman kebenaran yang di dalam kita terima itu menjadi akar keyakinan buat kita. Sehingga kekristenan kita bukan sekedar teori. Maafkan, kekristenan kita bukan sekedar jago kutip-kutip ayat. Kekristenan kita bukan cuma jago menceritakan bersaksi tentang Yesus. Kekristenan kita bukan cuma jago apa saudara ya, ya mengatakan segala macam cerita kesaksian ini dan itu. Tetapi betul-betul kekristenan kita bukan sekedar teori, tapi kekristenan kita itu menjadi akar keyakinan di dalam. Jadi setiap firman kebenaran yang kita terima itu jadi akar kebenaran, mengakar begitu. Ya. Jadi menjadi satu pengalaman yang nyata dalam hidup setiap kita. Kemarin jam 3 sore, mungkin sampai jam berapa ya, 4:30 atau jam 5. Saya itu diajak bergabung sama beberapa hamba Tuhan pendeta dari timur gitu ya. Secara langsung saya pun belum pernah bertemu. Hanya satu pendeta yang saya bertemu lalu ngajak saya sharing tentang kerajaan Allah, Kingdom of God. Tentang prinsip-prinsip kerajaan. Itu ada yang usianya seperti saya, mungkin 13 pendeta kayaknya, 13 hamba-hamba Tuhan. Ada yang seumur dengan saya, bahkan ada yang senior jauh rambut putih. Tapi ketika sharing kemarin, saya lebih banyak diam. Walaupun saya khotbah tiap hari, saya kagum sama hamba-hamba Tuhan dari timur sana, saudara ya. Luar biasa. Ternyata ketika mereka bicara tentang kerajaan Allah, saya bengong. Saya dengar mereka ngomong tentang kerajaan Allah, saya kagum. Sampai yang rambut putih ngomong, itu saya pikir sudah rambut putih. Tapi ketika bicara kebenaran firman Allah, tajam dia bicara. Itu masuk itu di hati saya. Tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya pikir luar biasa. Dan mereka punya respon. Dan jemaat yang mereka layani, mereka bersaksi. Cerita kepada saya, ketika jemaat mereka layani mendengar firman, mereka selalu merespon, amin. Ketika ada kebenaran firman dilepaskan oleh Bapak rohaninya, mereka mengatakan haleluya. Saya tanya, kenapa begitu responsif jemaat? Kenapa jemaat begitu antusias ketika firman dilepaskan? Mereka katakan begini, karena kami diajarkan sama Bapak rohani kami. Mereka punya Bapak rohani. Bapak rohani kami mengajar bahwa kuasa firman itu akan bekerja dalam hati kita, bergerak di hidup kita,
Dilepaskan kuasa firman ketika kita merespon mengatakan amin. Kita merespon ini berkata haleluya. Maka disitulah firman kuasanya dilepaskan dalam hidup kita. Makanya mereka berkata apa? Yang di sini firman yang kami terima di sini makin mengakar, Pak. Jadi ketika saya khotbah ini saya ingat sama mereka. Baru kemarin saya ada sharing. Saya cuma ngomong sedikit. Ya, saya yang muda yang tiap hari khotbah di depan saudara. Mungkin gak sampai 5 menit saya ngomong. Saya dimintai pendapat tentang kerajaan Allah. Saya mulai bicara. Kan ini sharing. Semua sharing 13 pendeta satu-satu termasuk saya. Ya, mereka cerita dan saya sangat luar biasa. Bahwa firman harusnya begini kata mereka yang mengajar saya kemarin. Yang sharing sama saya. Setiap firman dilepaskan itu masukkan di hati. Karena firman itu benih. Maka dia akan menjadi akar dan semakin mengakar. Saya pernah bilang sama saudara tentang Kristus di dalam kita. Nanti pun saya sempat ajarkan itu sama saudara di berikutnya ini saudara ya. Perhatikan, seringkali kenapa kita berkata kok orang Kristennya itu kok luar biasa ya. Ya. Nanti kita akan tahu seorang Kristen itu berkualitas atau tidak. Dia mengakar gak dalam Tuhan. Firmannya itu jadi akar keyakinan gak? Kapan? Ketika tekanan datang. Ketika yang namanya lembah kekelaman terjadi, ketika persoalan aniaya dia alami, akan kelihatan di situ. Dia Kristen sekedar teori atau Kristen yang akar keyakinan ada dalam dirinya. Firman sudah jadi akar. Atau cuman teori, cuman jago kutip ayat, cuman jago teori bercerita tentang Yesus. Akan kelihatan ketika aniaya datang, ketika penderitaan datang, ketika dia mungkin sakit akan kelihatan di situ. Bagaimana cara dia ngomong, bagaimana tindakannya, apakah dia melempem, apakah dia mundur, dari situ Anda tahu. Bagaimana menguji seorang Kristen, apakah dia teori atau Kristen yang mengakar keyakinan dalam dirinya. Gampang, datangkan ujian. Ketika dia mengalami tekanan, seperti apa keadaannya? Ya. Kalau dia tetap kuat mengatakan tetap cinta Tuhan. Wow, berarti kebenaran-kebenaran firman yang dia terima selama ini. Itu dia terima di dalam dan jadi akar. Saudara, kata dimurnikan, murni itu syarat. Artinya apa? Yang di dalam harus lembut. Jadi Tuhan punya kepentingan Bapak Ibu Saudara memurnikan kita. Kepentingannya apa pendeta? Dia mau bikin lembut yang di dalam kita. Saudara mesti ngerti ya. Karena seringkali kita keras hati. Kita tidak nurut sama Tuhan. Kita suka gak taat sama Tuhan. Makanya Tuhan punya kepentingan supaya lu lembut hatinya. Makanya datang yang namanya lembah kelam. Kita dibawa namanya dapur kesengsaraan. Tuhan punya kepentingan yang di dalam kita supaya tambah lembut. Dan setiap kebenaran yang datang sama kita. Kita itu terima benih itu di dalam. Dan semakin mengakar. Semakin mengakar, semakin bergerak. Dan akarnya semakin kuat, akarnya semakin ke dalam. Kalau akar keyakinan kebenaran firman semakin kuat, mengakar semakin hebat. Anda akan jadi orang Kristen yang tak tergoyahkan. Anda akan jadi Kristen yang tahan banting. Hadapi masalah tidak kaget. Sekarang baru goncangan bumi. Nanti ke depan langit dan bumi katanya Alkitab. Dan saya yakin api menghanguskan, memurnikan kita. Lembut hati kita dilembutkan. Kedua, supaya akar keyakinan. Firman kebenaran terima sampai jadi akar keyakinan di hati kita. Saya nggak sempat tulis tentang kata uji. Saya baca dulu ayat ini ya. Masih ada waktu saya mau terangkan lebih lagi sama saudara. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Tuhan punya kepentingan di sini. Namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau. Bilang sama-sama saya menguji engkau. Ada kata uji. Dalam dapur kesengsaraan kita sepakat dulu Tuhan memurnikan kita, menguji kita dengan satu tempat yang namanya dapur kesengsaraan. Dimurnikan di dapur kesengsaraan. Kita udah belajar itu. Diuji pun sama di dapur kesengsaraan. Cuman kata uji dalam bahasa Ibrani, saya sempat gak tulis di PowerPoint, gak sempat saudara ya. Itu disalin dengan kata bahar. Kepentingannya apa Tuhan menguji kita lewat dapur kesengsaraan? Apa urusannya kepentingannya Tuhan? Tuhan punya urusan begini, supaya Tuhan ingin menemukan kualitas Kristus ada di dalam kita. Ada Yesus gak? Ya, ada kebaikan kebenaran Kristus gak dalam hati kita? Jadi Tuhan punya kepentingan memurnikan hidup kita adalah seperti itu saudara. Tuhan ingin melihat
ada kualitas Kristus enggak? Jadi waktu kita diuji lewat lembah kelam, serba sukar, serba sulit, Tuhan pengen lihat ada Yesus enggak dalam hati kita. Itu loh saudara ya. Makanya lewat pemurnian itu, lewat lembah kekelaman, lewat dapur kesengsaraan. Karena hanya api seperti itu bisa ngubah hati kita. Ingat ya, api itu punya daya obah. Saya gak sempat terangkan ini nanti. Saya masukkan sekarang di sini. Api itu punya daya obah. Coba Anda lihat yang namanya rumah yang megah, rumah yang besar. Begitu dibakar sama api, dilalap sama api, kemegahannya berubah jadi abu. Betul tidak? Setuju dengan saya? Rumah yang megah yang besar, begitu dilalap sama api, berubah, megahnya hilang jadi abu. Sama dengan air, ibu-ibu paling tahu ketika masak kelamaan, kelupaan, terus kena panas, tahu-tahu airnya tinggal setengah. Atau bahkan terlalu lama airnya jadi habis. Kenapa? Karena api itu merubah bentuknya. Ya, dia jadi gas, dia jadi uap dan seterusnya. Ya, bahkan besi yang keras sekalipun saudara ya, itu kalau dimasukkan dalam api, dia jadi cair. Besi yang keras, bak dipukulin saudara ya. Begitu dibakar sama api, dia jadi leleh. Api itu punya daya obah. Makanya Tuhan untuk memurnikan kita, menguji kita, itu pakai dapur api kesengsaraan. Api itu mengubah supaya hati kita jadi lembut. Tuhan ingin, sangat ingin ya, supaya hati kita lembut, hati yang bisa nurut dinasehati sama Tuhan, gak berontak-berontak melawan Tuhan. Hari ini kalau sudah melewati namanya lembah kekelaman, serba sulit dan seterusnya, ingat kamu sedang dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan mau ubah hati kita supaya lembut nurut sama Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan. Ingat, rencana Tuhan buat kita adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Dia memurnikan kita bukan mau bikin hancur celakakan kita. Dia murnikan kita supaya rencananya hari depan yang penuh dengan harapan itu terjadi dan saudara alami dalam hidup saudara. Itu rencana Tuhan cuma satu buat saudara. Rencana hari depan yang sangat baik. Supaya ngalami itu dimurnikan dulu saudara. Supaya nurut pada didikan, arahan dan ajaran Tuhan. Kalau gak dimurnikan, susah hati kita nurut. Hati kita akan melawan, pikiran kita akan melawan. Pikiran gak tunduk sama firman. Supaya tunduk sama firman bagaimana? Dibawa pada dapur kesengsaraan. Supaya lembut, supaya keyakinan akar di sini menjadi akar kebenaran. Dan Tuhan ingin menguji kita dalam dapur kesengsaraan. Supaya Tuhan lihat gini, ada kualitas Kristus, kualitas Yesus dalam diri kita. Ingat saya pernah ajarkan Kolose 1 ayat 27. Kemarin saya juga sempat sharing sama teman-teman di hamba Tuhan di sana. Ya, Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Kristus. Ya, jadi sebetulnya lewat pemurnian tadi, sorga pengen melihat ada gak kualitas Kristus dalam hidup kita. Kristus yang semakin mengakar. Kristus yang kualitas semakin hebat. Nanti Anda bukan cuma teori. Makanya orang itu selalu ya sejarah dunia, sejarah gereja mencatat, sejarah Alkitab itu mencatat. Masa-masa sengsara, masa-masa sulit itu selalu melahirkan orang-orang Kristen yang berkualitas. Masa sukar, masa sulit itu pabriknya, rahimnya para pahlawan. Pahlawan-pahlawan iman, orang-orang Kristen berkualitas itu munculnya pada masa sukar. Bukan pada masa senang, masa manis, masa indah. Kalau semuanya mau manis, mau indah, mau senang, itu gak pernah menjadikan kita orang Kristen yang berkualitas. Nanti Anda cuma jadi Kristen yang cuma teori, cuma jago kutip ayat, cuma berteori. Tapi begitu kena masalah, Anda hilang, Anda ketakutan, Anda frustasi. Anda akan kecewa sama Tuhan. Pemurnian itu memang Tuhan punya kepentingan. Lembutkan hati kita dan kebenaran semakin mengakar dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin lihat kualitas Kristus itu ada. Saya percaya kalau kualitas Kristus itu ada, nanti orang heran loh. Kok aneh ya, seperti saya bilang barusan tadi. Kok dia gak ditolong Tuhan, tapi kok dia ngalami tolong Tuhan ya. Dia kok meskipun digencet kayak begitu kok tetap kuat ya. Bahkan akhirnya mengalami mujizat, bahkan diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Masalahnya di mana perbedaannya? Di situ udah mengakar Kristusnya. Kristus yang dalam dirinya makin bertumbuh kuat, kualitasnya makin hebat. Itu firman tuh kayak benih loh, makin mengakar, makin tumbuh, makin hebat. Sama dengan roh Kristus dalam diri kita, akan semakin luar biasa.
Ingat, selalu saya katakan, yang di dalam itu lebih penting daripada yang di luar. Ya, sebetulnya kepentingan Tuhan memurnikan kita itu apa? Di dalam mesti dibereskan, saudara. Dan saya percaya ketika Anda memahami ini, ya, pemurnian itu punya daya ubah yang luar biasa. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara sedang menghadapi namanya dapur kesengsaraan, kasih tahu dirimu, aku sedang dimurnikan Tuhan. Aku sedang diuji oleh Tuhan. Supaya yang di dalamku sendiri jadi lembut. Supaya makin mengakar kebenaran Allah. Dan kualitas Kristus itu nyata ada dalam hidup setiap kita.